Lihat ini, Den. Suara Gendon terdengar parau, nyaris tak keluar. Suryayuda menerima lembaran itu. Begitu matanya membaca baris pertama, jantungnya seolah berhenti berdetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah nih. Kisah yang sudah lama ditunggu-tunggu, kisah Suryayuda. Waduh, kisah dari Nirmala. Alhamdulillah pada akhirnya dikirimkan juga, dan di episode terakhir itu di kedai arak bunga ya teman-teman ya, ketika Suryayuda dan Gendon diserang oleh rombongan misterius yang disinyalir adalah kelompok Tedung Sukma. Waduh, di sini Gendon punya misi nih sama Suryayuda untuk menemui dan juga menghancurkan kelompok Tedung Sukma untuk bisa mengetahui fakta siapakah tokoh di balik atau siapakah orang di balik semua itu atas kematian dari orang tuanya Gendon. Waduh, ini seru banget ya pastinya ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, di hujan yang mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya, kita langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di balik kematian Adipati Atmajaya. Kisah Suryayuda. Gendon memegangi badan panah yang menembus tubuhnya itu. Posisi anak panah tersebut cukup membahayakan karena menembus hatinya hingga ke punggung. Rasa sakit yang teramat hebat membuat tubuhnya bergetar. Dengan sisa tenaganya, Gendon menghampiri Suryayuda. Gendon mencengkeram bahu Suryayuda. Den, walaupun Gendon sekarang mati, Gendon bisa hidup lagi. Tapi cari tahu markas mereka di mana ya, Den. Pemuda bertubuh gempal itu mengibaskan tangannya, satu botol pil keluar dari tangannya. Ini pil penawar umum, racun di tubuh Den bagus nggak hilang, tapi ketahan sampai satu dupa. Cukup minum satu aja, kalau kebanyakan bahaya. Suryayuda menerima botol itu dan meminum satu butir. Kau yakin bisa bertahan? Gendon tersenyum tipis, bahkan dalam kondisi seperti ini pun dia masih bisa tersenyum. Gendon bisa bertahan. Kalau pas balik Gendon udah meninggal, siram Gendon pakai air yang bersih ya, Den. Ya pasti, Don. Tidak mungkin aku menyirammu dengan air kencing. Gendon menepuk bahu Suryayuda. Sekarang Den bagus pergi kejar mereka. Suryayuda mengangguk dan berbalik meninggalkan Gendon. Pil yang tadi diminumnya telah memberikan efek. Rasa sakitnya telah sedikit berkurang dan membuat gerakannya lebih leluasa. Pemuda itu berlari menuju pemanah tadi, melesat dengan menggunakan sumber energi dan kepekaan indranya yang tinggi. Suryayuda bisa mengejar para pemanah itu. Dengan menggunakan ranting kecil yang sudah diisi dengan sumber energi, Suryayuda menghantam punggung pemanah itu dan membuat pria tersebut langsung jatuh ke tanah. Terdengar suara benda patah saat pria tersebut menghantam tanah. Dan saat Suryayuda melihatnya, kaki pria itu telah terkulai karena patah. Suryayuda berjalan perlahan menghampiri orang itu. Tombak matahari tergenggam erat di tangannya. Dengan satu gerakan, Suryayuda menyingkap topeng yang menutupi wajah pria tersebut menggunakan mata tombaknya. Bekas luka yang begitu mengerikan terpampang jelas di wajah pria tersebut, bahkan sebagian hidungnya juga lenyap seperti ada bekas potongan. Suryayuda mendengus. Aku tahu, kau tidak akan mau bicara.
Tapi itu bukan masalah untukku, ucap Surya Yuda dingin. Pemuda itu mengibaskan tangannya. Sebuah botol pil muncul di sana. Ini adalah pil kejujuran. Kau tidak akan bisa berbohong lagi. Surya Yuda mengeluarkan sebutir dan memaksa pria tersebut meminumnya. Meski pria tersebut berusaha meronta, tetapi kekuatan Surya Yuda jauh lebih besar, terlebih lagi karena kakinya yang sudah patah membuat gerakannya menjadi semakin terbatas. Klek. Akhirnya, pria itu menelan pil tersebut. Surya Yuda menarik kerah pakaian pria tersebut dan mencoba memeriksa efek pil itu. Siapa namamu? Dari kelompok mana kau berasal? Pria tersebut tampak kesakitan. Ia berusaha untuk tetap mulut, bahkan sampai menggigit bibirnya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan kata-katanya. Aku Luya, berasal dari kelompok Tudung Sukma. Surya Yuda menyeringai. Pil buatan Gendon ternyata berfungsi dengan baik. Sekarang katakan, di mana markas Tudung Sukma dan seberapa besar sumber daya yang mereka miliki? Pria tersebut tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Dia tidak ingin mengkhianati kelompok Tudung Sukma dan berusaha untuk melakukan bundir. Tetapi Surya Yuda yang mengetahui hal itu langsung mematahkan kedua tangan Luya. Tak lama kemudian, Luya menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang Surya Yuda berikan. Markas Tudung Sukma berada di Bukit Batu Suci. Ada banyak informasi penting yang dikatakan oleh Luya, seperti jumlah anggota yang di markas, letak markas utama dan markas cabang, kekuatan para pemimpin, dan asal mula organisasi tersebut. Setelah mendapat semua informasi yang penting, Surya Yuda membunuh Luya dengan cepat. Ini adalah pil baru dan belum memiliki penawar. Orang yang meminum obat ini akan berakhir gila jika saja dia tidak terdesak. Dia tidak akan menggunakan obat ini pada manusia. Darah segar menyembur dari mulut Surya Yuda. Efek pil penawar racun yang Gendon berikan sepertinya sudah habis. Dengan menggunakan seluruh sisa tenaganya, Surya Yuda kembali ke tempat Gendon berada. Surya Yuda tersungkur tepat di samping tubuh Gempal yang sudah tidak bergerak itu. Bau anyir darah bercampur dengan aroma herbal yang selalu menguar dari tubuh Gendon menusuk indera penciumannya. Mata pemuda itu membelalak melihat dada Gendon yang terdiam. Tidak ada naik turun napas seperti manusia hidup pada umumnya. Don, bangun Don, kau tidak boleh mati. Aku sudah mendapati lokasi Tudung Sukma Don, bisik Surya Yuda seraya memegang bahu sahabatnya. Dingin, tubuh Gendon mulai mendingin dengan cepat. Panah yang menembus hati itu benar-benar telah mencabut nyawa Gendon. Surya Yuda mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Sumber energi di dalam tubuhnya bergejolak hebat, seakan ikut merasakan amarah yang membakar dada tuannya. Kau bilang kau punya nyawa tidak terbatas, bodoh! Bentak Surya Yuda dengan suara parau. Darah segar kembali menetes dari sela bibirnya. Efek racun pemecah hati dan penghancur usus masih menyiksa organ dalamnya. Namun rasa sakit itu kalah oleh rasa kehilangan yang menyesakan. Surya Yuda teringat pesan terakhir Gendon. Kalau Gendon sudah meninggal, siram Gendonnya pakai air yang bersih, Den. Dengan sisa tenaga yang ada, Surya Yuda mengeluarkan sebuah guci yang berisi air. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat guci itu ke atas wajah Gendon. Piur. Air jernih itu membasahi wajah dan luka di dada Gendon. Surya Yuda menahan nafas. Matanya tak berkedip menatap luka lubang panah itu. Satu tarikan nafas, dua tarikan nafas, tidak terjadi apa-apa. Sialan kau membodas. Jika kau membohongi Gendon dengan ajian palsu, akan ku cari sukmamu di neraka, raung Surya Yuda frustasi. Namun tepat saat air itu meresap ke dalam pori-pori kulit Gendon, sebuah cahaya berwarna hijau pucat seperti warna lumut di dasar sungai mulai muncul dari bekas luka panah tersebut.
Surya Yuda terperangah. Dia melihat serat-serat daging dan pembuluh darah Gendon mulai menggeliat, saling mengikat, dan menutup lubang panah tersebut dalam hitungan detik. Duh, sem! Mata Gendon mendadak terbuka lebar. Ia terbatuk hebat, menyemburkan sisa air yang masuk ke dalam hidungnya. Pemuda gempal itu langsung duduk tegak, tangannya meraba-raba dadanya yang kini mulus tanpa bekas luka, meski pakaiannya masih koyak dan berlumur darah. Gendon menoleh ke arah Surya Yuda yang masih mematung dengan wajah pucat. Dan bagus, siram airnya pelan-pelan kek. Hidung Gendon kan jadi perih nih kemasukan air, gerutu Gendon sambil mengorek-ngorek telinganya. Surya Yuda menghembuskan nafas panjang. Separuh jiwanya rasanya baru saja kembali. Ia langsung menghantam kepala Gendon dengan pelan. Kalau kau tadi tidak bangun, aku berniat menggunakan kencing bintang untuk menyiramu. Dan bagus mah gitu. Masa Gendon mau disiram pakai air kencing kuda sih? Surya Yuda menghela nafas pelan. Tapi hebat juga, hanya dengan air kau bisa hidup lagi. Gendon kan udah bilang, selama ada air, Gendon mah awet. Gendon terkekeh, namun wajahnya berubah serius saat melihat kondisi Surya Yuda yang semakin memburuk. Udah Den besan dulu Den. Gendon mau bikin penawar yang beneran buat racun pemecah hati. Gendon segera bergerak lincah, tidak nampak seperti orang yang baru saja bangkit dari kematian. Ia meraih pergelangan tangan Surya Yuda dan menyalurkan tenaga dalamnya untuk menekan racun. Diam ya Den, jangan banyak tingkah. Kali ini biar Gendon aja yang jadi pahlawan, Den bagus jadi pasien aja. Beberapa waktu, Gendon menyalurkan tenaga dalamnya. Surya Yuda tak kunjung membaik. Gendon segera membopong tubuh Surya Yuda yang kian melemah. Meski tubuh pemuda bertubuh gempal itu baru saja melewati batas kematian, ajian lumut benar-benar menunjukkan keajaibannya. Tenaganya pulih 100%, seolah-olah ia baru bangun dari tidur siang yang nyenyak. Tanya Den, Gendon harus cepet ini. Jangan muntah darah dicoba Gendon, nanti susah nih nyucinya. Celoteh Gendon sembari melesat menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Langkahnya melompati dahan-dahan pohon dengan sangat lincah. Hanya dalam waktu kurang dari 2 penanakan nasi, Gendon sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Wanayasa, tempat di mana ia sebelumnya menyembunyikan Ningrum dan Chandrika. Dede cantik, Gendon datang bawa oleh-oleh nih, dan bagus lagi sekarat, teriak Gendon begitu menapakkan kaki di mulut gua. Begitu melihat Surya Yuda berada dalam panggulan Gendon dengan kondisi wajah seputih kertas, jantung keduanya serasa berhenti berdetak. Surya, begik Ningrum. Ia segera menghambur dan membantu Gendon merebahkan Surya Yuda di atas hamparan daun talas kering. Apa yang terjadi? Gendon, kau juga? Kenapa bajumu penuh darah? Chandrika tidak banyak bertanya. Sebagai calon tabib handal, ia langsung meraih pergelangan tangan Surya Yuda. Matanya terbelalak saat merasakan denyut nadi yang sangat kacau dan suhu tubuh yang naik turun tak beraturan. Ini racun pemecah hati, penghancur usus, dan ada luka tusukan jarum di dadanya. Chandrika menoleh pada Gendon dengan tatapan mendesak. Gendon, cepat keluarkan bahan-bahannya. Gendon mengibaskan tangannya ke udara. Seret! Berbagai macam botol pil, lesung kecil, dan belasan herba langka muncul seketika dari cincin penyimpanannya. Di Chandrika, urus luka luar dan jarumnya ya, biar Gendon yang ngeracik penawar buat dalemannya. Dan bagus ini keras kepala banget deh. Udah dibilang racunnya bahaya, malah tetap terpaksa gelut. Gerutu Gendon sambil tangannya bergerak secepat kilat menumbuk akar sambil otomas. Ningrum menggenggam erat tangan Surya Yuda yang terasa panas. Air matanya menetes mengenai punggung tangan pemuda itu. Jangan mati Surya, kau sudah janji akan membawaku berkelana. Surya Yuda mengerja pelan. Matanya yang sayu menatap Ningrum dan Chandrika secara bergantian. Sudut bibirnya terangkat sedikit membentuk senyum tipis yang dipaksakan. Jangan menangis ya, Ningrum. Gendon, dia bahkan tadi sudah mati,
Tapi dia hidup lagi. Aku tidak akan kalah oleh racun murahan ini, ucap Surya Yuda terbata diikuti batuk yang mengeluarkan gumpalan darah hitam. Dan bagus diam dulu napa, bentak Gendon sambil menyodorkan cawan berisi cairan hijau pekat yang beraroma sangat menyengat. Nah, ini penawar paling pahit sejagat Majapura. Minum sekali teguk, kalau Den Bagus muntahin, Gendon bakal minta ke guru buat nyeret Den Bagus pulang. Mendengar ancaman konyol Gendon, Surya Yuda terpaksa menelan cairan pahit itu hingga habis. Wajahnya langsung mengernyit hebat. Namun perlahan, rona merah mulai kembali ke pipinya saat energi dari penawar itu mulai berperang melawan racun di dalam tubuhnya. Chandrika menghela nafas lega, namun tangannya masih sibuk membelut luka di dada Surya. Kalian berdua benar-benar pembawa masalah. Tapi Gendon, kau tadi bilang kau sudah mati. Gendon terkekeh sambil mengelap keringat di dahinya yang lebar. Ya dek, jantung Gendon tadi sempat berhenti gara-gara panah Tedung Sukma. Untungnya Den Bagus pinter, disiram pakai air bersih, langsung deh Gendon melek lagi. Emang bener kata guru, ajian lumut ini bikin Gendon jadi kayak ikan, seger terus kalau kena air. Ningrum menatap Gendon dengan tatapan takjub sekaligus ngeri. Jadi, kau benar-benar tidak bisa mati? Ya jangan dicobain juga kali dek, sakitnya mah tetap berasa, balas Gendon santai. Suasana gua yang tadi mencekam perlahan sedikit mencair. Namun di tengah pemulihan itu, Surya Yuda tiba-tiba mencengkram lengan Gendon dengan kuat. Tatapannya kembali tajam dan serius. Don, aku sudah dapat informasinya. Lu ya, anggota Tedung Sukma tadi bicara. Markas mereka ada di Bukit Batu Suci. 3 hari berlalu dengan cepat. Berkat pil buatan Gendon dan ketelatenan Chandrika dalam membersihkan sisa-sisa racun, kondisi Surya Yuda berangsur pulih. Warna pucat di wajahnya kini berganti dengan rona sehat, pertanda sumber energi di dalam tubuhnya sudah kembali tenang dan mengalir lancar. Dan bagus, tenaga Gendon udah penuh nih. Rasanya Gendon udah gak sabaran banget deh, pengen gelut lagi, ucap Gendon sembari melakukan gerakan peregangan hingga sendi-sendinya berbunyi nyaring. Surya Yuda bangkit. Ia mengenakan jubah hitam barunya dan menyampirkan tombak Surya Buntala di punggung. Matanya menatap ke arah utara, menembus rimbun pepohonan. Bukit Batu Suci tidak akan bisa lari kemana-mana, Don. Lu yang mengatakan tempat itu dijaga oleh farmasi kabut beracun. Kau sudah siapkan penawarnya? Gendon menepuk cincin penyimpanannya dengan bangga. Walah, Den Bagus ini nanya pengledek nih. Gendon udah bikin pil anti lebah hitam. Kabut beracun mah lewat. Asal jangan kabut asmara aja. Kabut asmara Dek Chandrika lagi tebel-tebelnya. Chandrika yang sedang merapikan bekal makanan hanya bisa mendengus pelan meski sudut bibirnya terangkat sedikit. Simpan bualanmu itu, Nut. Fokus saja pada perjalanan. Jika Bukit Batu Suci adalah markas utama Tedung Sukma, maka lawan kita kali ini bukan sekedar pengawal Tumenggung yang penakut. Ningrum berdiri di samping Surya Yuda. Tangannya sudah menggenggam gagang pedang. Aku sudah mengirim surat melalui burung merpati ke guru. Aku memberitahunya bahwa kita tidak akan langsung ke Bukit Nagaliar, melainkan memutar sedikit ke arah Batu Suci. Aku yakin guru akan memahami. Surya Yuda mengangguk pelan. Bagus. Kita tidak boleh membiarkan satupun anggota Tedung Sukma tetap bernafas. Mereka sudah terlalu lama bermain-main dengan nyawa orang lain. Dan sekarang giliran aku yang akan bermain dengan nyawa mereka. Matahari pagi itu tampak lebih merah dari biasanya, seolah ikut haus akan darah yang akan segera tumpah. Dengan bintang yang sudah disiapkan di mulut goa, rombongan kecil itu mulai bergerak meninggalkan tempat persembunyian mereka. Ayo Don, kita jemput tutang nyawa keluargamu. Gendon tidak membalas dengan celotehan seperti biasa. Ia hanya mengangguk mantap, menaiki kudanya dan memacu langkah mengikuti Surya Yuda. Di balik wajah gempalnya terpancar api dendam yang selama belasan tahun ini ia pendam rapat-rapat. Setelah 2 hari menempuh perjalanan melalui jalur tikus di lereng pegunungan,
rombongan Surya Yuda akhirnya tiba di kota Batu Putih. Kota ini dikelilingi tembok kapur tinggi, menjadikannya garis pertahanan terakhir sebelum memasuki wilayah terlarang Bukit Batu Suci. Sesampainya di penginapan paling ujung kota, Surya Yuda menghentikan Bintang dan turun dengan ekspresi yang sangat serius. "Ningrum, Chandrika, kalian tetap di sini," ucap Surya Yuda datar. Ningrum yang baru saja hendak melepas tali kekang kudanya langsung membeku, alisnya bertaut tajam, tanda kemarahan mulai memuncak. "Apa maksudmu, Surya? Kita sudah sejauh ini dan kau ingin kami hanya menonton dari jauh?" Gendon yang biasanya penuh celoteh kali ini ikut turun dengan wajah kaku. Ia menatap Chandrika dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dede Chandrika, dengerin Bagus kali ini aja ya. Bukit Batu Suci itu isinya bukan orang, tapi iblis. Gendon gak mau kalau nantinya Gendon harus lihat kalian terluka lagi kayak di Wanayasa." "Tapi Gendon, kami bukan bajangan. Aku murid Kentasena dan Chandrika juga punya kemampuan medis yang kalian butuhkan," bentak Ningrum, tangannya sudah menggenggam gagang pedang. Surya Yuda melangkah mendekat, matanya menatap Ningrum dalam-dalam. "Tedung Sukma punya farmasi 1000 ular langit. Tanpa tenaga dalam yang khusus untuk menahan gejolak kabut di sana, kulit manusia biasa akan melepuh dalam hitungan menit. Aku punya sumber energi dan Gendon punya ajian lumut. Kalian adalah kelemahanku jika ikut masuk ke sana." Chandrika tertunduk, tangannya gemetar. Dia tahu Surya Yuda benar. Kejadian di Wanayasa menjadi bukti bahwa kehadirannya seringkali justru memecah fokus Surya dan Gendon. "Surya," Ningrum bersuara lirih, "jika kalian tidak kembali dalam 3 hari, aku akan menyusul. Tidak peduli apapun resikonya." Gendon mendekati Chandrika. Ia memberikan sebuah kantong kecil berisi belasan pil berwarna ungu. "Ini pil napas kura-kura. Kalau dalam 3 hari kami gak balik, minum ini sebelum kalian nyari kami ya. Tapi Gendon janji, Gendon bakalan balik buat nagih panggilan Mas Rendra dari Chandrika." Surya Yuda menoleh pada Gendon, lalu mengangguk kecil tanpa membuang waktu lebih lama. Karena takut pertahanan emosionalnya runtuh, Surya Yuda kembali melompat ke punggung Bintang. "Jangan keluar dari penginapan ini sampai matahari terbenam di hari ketiga, mengerti?" perintah Surya Yuda. Ningrum hanya bisa membuang muka, matanya berkaca-kaca karena rasa kesal dan khawatir yang bercampur aduk. Ia tak menjawab, namun Surya Yuda tahu itu adalah bentuk persetujuan yang pahit. "Ayo Don, sebelum kabutnya makin pekat," ajak Surya Yuda. Kedua pemuda itu memacu kuda mereka keluar gerbang utara kota Batu Putih, meninggalkan 2 wanita yang menatap punggung mereka dengan cemas. Di depan mereka, Bukit Batu Suci berdiri angkuh, diselimuti kabut abu-abu yang seolah siap menelan siapapun yang berani mendekat. Kuda mereka merayap perlahan menapaki jalan setapak yang semakin sempit. Kabut abu-abu yang awalnya hanya setinggi mata kaki kini merayap, naik hingga menyelimuti dada. Udara di sekitar Bukit Batu Suci terasa statis. Tidak ada hembusan angin, bahkan suara serangga pun lenyap di telan kesunyian yang mencekam. Surya Yuda menarik tali kekang Bintang, matanya menyipit, mencoba menembus kabut pekat di depannya. Di sebelahnya, Gendon mulai tampak gelisah. Pemuda bertubuh gempal itu berkali-kali menyeka keringat dingin di lehernya. "Dan Bagus, kayaknya ada yang gak beres deh," gumam Gendon. Ia menunjuk ke arah sebuah pohon beringin tua yang akarnya melilit sebuah batu besar berbentuk kepala harimau. "Ini udah ketiga kalinya nih Gendon lihat pohon yang akarnya kayak pengen nyekek batu itu. Kita itu muter-muter terus dari tadi." Surya Yuda tidak menjawab, tapi batinnya membenarkan ucapan Gendon. Ia turun dari kuda dan berjongkok memeriksa tanah. "Tadi aku sengaja mematahkan ranting pinus di sebelah sana. Tapi sekarang jejak itu hilang. Bukan karena kita berputar, Non, tapi jalan ini yang bergeser." "Waduh, jadi jalannya bisa geser?" Gendon mendengus frustasi. Ia melompat turun dari kudanya dengan bunyi bruk yang cukup keras.
Gendon lapar, Den. Kalau muter-muter begini terus, yang ada lemak Gendon habis duluan sebelum ketemu si tudung-tudung itu. Bukannya kau memang ingin kurus? Ya pingin sih pingin, Den. Tapi kan bukan begini juga caranya. Surya Yuda memejamkan mata, mencoba memusatkan sumber energinya. Indra peka miliknya mulai bekerja. Dia merasakan getaran energi yang aneh di udara seperti jaring laba-laba raksasa yang menyelimuti seluruh punggung bukit. Ini formasi labirin sukma, ucap Surya Yuda dingin. Lu ya tidak berbohong, markas mereka memang dijaga ketat. Formasi ini memanfaatkan pikiran kita. Semakin kita merasa tidak sabar dan ingin cepat sampai, semakin jauh jalan itu akan menjauhkan kita. Asem, berarti Gendon harus pura-pura nggak pingin sampai dong. Gendon berkecak pinggang. Surya Yuda mengeluarkan tombak Surya Buntala. Begitu pusaka itu muncul, pendar cahaya kemasannya sedikit mengusir kabut di sekitar mereka. Namun, kabut itu segera kembali menutup seolah-olah memiliki nyawa. Don, jangan pakai perasaan. Tutup matamu. Biarkan ajian lumutmu yang merasakan kelembaban udara. Tempat tinggal mereka pasti berada di tempat yang cukup kering, tapi dekat dengan sumber air. Gendon mengerutkan kening, tapi ia menurut. Ia memejamkan mata dan menarik nafas panjang. Tubuh gempalnya mulai memancarkan hawa dingin yang samar. Sebagai pemilik ajian lumut, ia memiliki ikatan alami dengan air dan kelembapan. Bentar, Den, Gendon rasain dulu. Gendon terdiam cukup lama. Di arah tenggara ada bau-bau air terjun, tapi kok jauh banget ya? Terus di bawah kaki kita ini kok malah kering kerontang. Tiba-tiba telinga Surya Yuda menangkap suara desingan halus, sangat halus hingga hampir tidak terdengar di balik gerutu Gendon. Awas, Don! Surya Yuda menyentakkan tombak Surya Buntala ke arah samping Gendon. Tang! Sebuah jarum hitam setipis rambut terpental setelah beradu dengan gagang tombak. Waduh, apaan itu, Den? Teriak Gendon kaget. Tangannya refleks meraba pantatnya yang hampir saja menjadi sasaran. Penghuni Bukit Batu Suci sudah mulai bosan melihat kita berputar-putar. Surya Yuda menyeringai tipis. Aura tiran mulai merembes keluar dari tubuhnya. Tetapi belakang Gendon, kalau jalan ini tidak mau terbuka, maka aku yang akan memaksanya terbuka. Surya Yuda mengentakkan kaki kanannya ke tanah. Gelombang sumber energi berwarna emas meledak dari titik pijakannya, merembet di permukaan tanah dan menghancurkan ilusi formasi di sekitaran mereka selama beberapa detik. Tuh, Den, lihat, Den, pohon beringinnya hilang, Den, diganti sama gapura tengkorak, seru Gendon sambil menunjuk ke depan. Tepat di hadapan mereka, sebuah gerbang yang terbuat dari susunan tulang belulang raksasa berdiri angkuh. Kabut di balik gerbang itu berwarna merah darah, menandakan bahwa mereka telah benar-benar sampai di pintu masuk neraka milik Tudung Sukma. Langkah Bintang dan kuda tunggangan Gendon terhenti tepat di depan lengkungan gapura yang tersusun dari tulang belulang raksasa. Kabut di sini tidak lagi berwarna abu-abu, melainkan merah pekat menggantung seperti genangan darah di udara. Gendon mendadak menarik napas pendek. Wajahnya yang biasanya merah segar kini tampak layu. Warna merah dalam kabut tersebut bukan sekedar warna, tapi juga racun yang mematikan. Sebagai seorang tabib, Gendon memiliki indera penciuman yang lebih pekat dari kebanyakan pendekar. Dan bagus, berhenti, jangan dihirup dulu, bisik Gendon yang menyeka keringat dingin yang mulai mengucur di leher. Ini bukan kabut racun biasa. Kabut merah ini racun sari bangkai 1000 lipan. Gendon meraba sabuk kulitnya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan botol keramik kecil hitam pekat yang permukaannya terasa dingin. Tanpa menunggu apa-apa, ia menelan sebutir pil berwarna ungu tua, lalu melemparkan botol itu ke arah Surya Yuda. Minum itu, Den. Pil mustika empedu katak. Rasanya emang kayak pipis kuda dicampur sama bau kecoa. Tapi itu satu-satunya cara supaya paru-paru kita nggak bolong-bolong kena hawa merah ini. Gerutu Gendon sambil bergidik, menahan rasa mual yang menyodok pangkal tenggorokan.
Surya Yuda menangkap botol itu dengan sigap. Ia menelan isinya tanpa ragu. Benar saja, rasa pahit yang luar biasa menyengat, langsung menjalar, membuat lidahnya keluh. Namun hampir seketika, rasa sesak yang mengimpit dadanya menguap. Suhu tubuhnya yang tadi sempat memanas kini kembali stabil. "Terima kasih, Don. Sekarang sudah lebih baik," ucap Surya Yuda sembari mengembalikan botol itu. Gendon mengusap hidungnya yang mulai berair. Matanya menatap cemas pada kulit lengannya sendiri. "Ringan di luar, tapi berat di dalam, Den. Masalahnya, ajian lumut Gendon ini sifatnya menyerap kelembapan. Kalau kabutnya beracun, berarti Gendon ini sebenarnya lagi nampung racun di dalam badan. Lalu, kita harus bagaimana? Tidak mungkin kita pulang, kan?" "Ya enggak lah, masa di jauh-jauh malah pulang?" Gendon kemudian mengambil bumbung bambu berisi air jernih, lalu menyiramkan sedikit ke wajah dan tangannya. Ia harus menjaga energi lumutnya tetap murni, jangan sampai terkontaminasi oleh kebusukan Bukit Batu Suci. Dah, segera dikit, Gendon memasakkan seringai, meski tatapannya tetap waspada menatap kegelapan di balik gapura. "Sekarang gimana nih, Den? Mau lihat pintu depan sambil permisi tanya kabar, atau langsung kita ratain aja nih? Gendon udah gatel banget nih, pengen nendang pantat orang-orang Tedung Sukma." "Sabar ya, Don." "Oh, kalau ini Gendon gak bisa sabar, Den. Kalau aja Gendon gak punya ajian lumut, kemarin pasti Gendon udah modar." Surya Yuda tidak langsung menjawab. Ia mengeratkan genggaman pada tombak Surya Buntala. Pendar cahaya kemasan dari mata tombak itu seolah berdenyut, membelah kabut merah di hadapan mereka seperti obor yang menyala di tengah kegelapan. "Tidak ada kata permisi untuk membantai keluarga Don. Kita datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai maut," tegas Surya Yuda. Suaranya rendah namun mengandung getaran sumber energi yang membuat dedaunan kering di sekitar mereka hancur menjadi debu. Keduanya mulai melangkah melewati gerbang tulang. Begitu kaki mereka menginjak tanah yang terasa lembek dan berbau anyir, sebuah tawa melengking yang menyayat telinga terdengar bersautan dari balik pepohonan mati. Ada anak babi dan anak ayam yang menyerahkan nyawa. Sesosok bayangan melesat di antara dahan, meninggalkan aroma belerang yang tajam. Mereka yang berani ke tempat ini jangan harap bisa kembali. Langit di atas Bukit Batu Suci mendadak gelap, tertutup awan hitam yang berputar-putar, seolah-olah semesta enggan menyaksikan pertumpahan darah yang sebentar lagi pecah. "Serbu!" raung sebuah suara dari balik kabut. Ratusan anggota Tedung Sukma muncul bagai semut hitam yang keluar dari sarang. Mereka bukan sekedar bandit, mereka adalah mesin pembunuh terlatih yang bergerak dalam formasi serempak. Hujan jarum beracun dan mata rantai baja mulai menghujani Surya Yuda dan Gendon. "Hati-hati, Den, bagus!" teriak Gendon memperingatkan Surya Yuda. Surya Yuda memutar tombak Surya Buntala dengan kecepatan tinggi hingga membentuk sebuah bayangan tameng. Tak hanya itu, pusaran energi kemasan tercipta, membelit kabut merah dan mementalkan ribuan senjata rahasia yang mengarah padanya. Namun, pemimpin kelompok Tedung Sukma, seorang pria tua bertubuh kurus kering dengan pedang tipis bermata dua, bergerak secepat kilat. Cas! Pedang tipis itu berhasil menyayat pundak Surya Yuda. Pemuda itu terhuyung, matanya membelalak saat menyadari pedang itu dilapisi racun. "Anak muda, kau akan mati dengan cara yang paling menyakitkan." Surya Yuda berdegus. Rasa sakit di baunya memang sedikit mengganggu, tetapi itu tidak membuatnya merasa akan mati. "Den, bagus! Awas belakang!" teriak Gendon. Gendon melompat di depan Surya Yuda, menghalau gada raksasa yang diayunkan oleh seorang algojo bertubuh besar. Krak! Tulang rusuk Gendon hancur. Kepala gada itu menembus dada. Gendon jatuh berdebam ke atas tanah. Nafasnya terhenti seketika. "Gendon!" raung Surya Yuda.
Pemuda itu kini mendapatkan serangan dari segala sisi. Ia terpojok, punggungnya menempel pada tembok batu yang mulai retak karena hantaman energi musuh. Tubuhnya kini dipenuhi oleh luka goresan. Serangan terus berdatangan dari segala sisi, tak membiarkan Surya Yuda memiliki celah untuk kabur lagi. Sebuah pedang mengarah ke leher Surya, tapi pemuda itu bisa menghindari. Sekarang waktunya. Tombak Surya Buntala berputar-putar di tangannya, disusul dengan tubuh para anggota kelompok Tedung Sukma yang terlempar dalam kondisi tercabik-cabik. Surya Yuda melempar sebuah guci air dari dalam cincin penyimpanan ke arah tubuh Gendon berada, lalu menghancurkannya dengan jentikan sumber energi. Sesat! Pendar hijau ajian lumut menyala lebih terang dari biasanya. Luka di dada Gendon menutup. Dengan suara daging yang mengerut, matanya terbuka lebar, penuh energi liar. Asem. Gak ada siapa tadi tuh? Sakit tahu. Gendon bangkit berdiri, menyambar gada milik lawannya dan menghantamkan kembali ke arah kerumunan musuh hingga mereka terpental seperti nangka busuk. Pertempuran berlanjut semakin liar. Surya Yuda berkali-kali terdesak. Racun di pundaknya mulai menyiksa, membuatnya harus bertarung dengan satu tangan. Namun, setiap kali ia merasakan kalah, ia menarik sumber energi dari alam sekitarnya secara paksa. Tanah bergetar, api mulai berkobar dari setiap jejak langkahnya. Gendon adalah kejutan paling mengerikan bagi Tedung Sukma. Setidaknya dia sudah mati 4 kali dalam pertempuran ini, dan setiap kali dia bangkit, tenaganya kembali utuh, penuh seperti sedia kala. Dia kembali mati, kali ini dengan cara yang lebih mengerikan. Tubuh dan kepalanya terpisah. 2 orang anggota Tedung Sukma berusaha menjauhkan 2 bagian tubuh itu. Namun, di markas itu terdapat sistem pengairan yang hancur akibat pertempuran. Setiap kali ia jatuh ke genangan air, Gendon bangkit lagi dengan tawa yang semakin mengejek. Masih mau bunuh Gendon? Antri dong, seru Gendon sambil mematahkan leher 2 pembunuh sekaligus. Melihat kawan baiknya berjuang tanpa batas, Surya Yuda memejamkan mata sesaat. Ia merasakan denyut energi matahari yang tersimpan di dalam jiwanya. Ia tak lagi bisa menahan diri. Jurus naga membelah gunung. Surya Yuda menghentakkan tombak Surya Buntala ke pusat formasi musuh. Ledakan energi kemasan yang maha dahsyat meletup, menghancurkan bangunan utama Bukit Batu Suci. Tembok-tembok raksasa runtuh, menimbun para pembunuh bayaran di bawah puing-puing batu. Debu mengepul tinggi. Keheningan yang panjang akhirnya kembali menyelimuti punggung bukit. Surya Yuda jatuh terduduk. Tombaknya tertancap di tanah sebagai penopang. Nafasnya tersengal. Tubuhnya dipenuhi luka bakar dan sayatan. Dari balik reruntuhan, Gendon muncul sambil menggendong sebuah karung kecil. Pakaiannya compang-camping, tapi wajahnya tampak segar bugar, efek dari ajian lumut yang baru saja menyerap kelembapan dari hujan yang mulai turun. Dan bagus, kita menang, ucap Gendon lirih. Senyumannya tak lagi tengil, melainkan penuh kelegaan. Keluarga Gendon akhirnya mereka bisa tidur tenang deh. Gendon bergerak cepat. Ia menarik tangan Surya Yuda. Pemuda bertubuh gempal itu tidak banyak bicara. Wajahnya yang biasanya penuh banyolan kini terlihat sangat serius. Dia menempelkan telapak tangannya ke punggung Surya Yuda, menyalurkan tenaga dalam dingin dari ajian lumut untuk menekan racun yang masih mengamuk di aliran darah sahabatnya itu. Sabar ya Den, Gendon kuras dulu nih racunnya. Kalau Den bagus meninggoy sekarang, Gendon gak punya teman buat pamer dong kalau Gendon udah kurus, bisik Gendon berusaha mencairkan suasana meski tangannya bergetar. Ya, aku tidak akan mati Don, setidaknya untuk saat ini. Keduanya sama-sama memejamkan mata. Yang satu mengalirkan tenaga dalam, sementara yang lainnya menerima hingga matahari tak lagi terlihat.
Keduanya masih fokus pada posisi masing-masing. Fajar mulai menyingsing. Gendon membuka matanya dan menghela nafas panjang. Rasa lelah kini benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya terkapar di atas reruntuhan. Don, racunnya banyak banget. Untung aja Gendon hebat. Kalau enggak mah Den Bagus pasti udah is dead. Terima kasih Don, ucap Surya Yuda pelan. Racun yang masuk ke dalam aliran darahnya sudah sepenuhnya pulih. Yang tersisa hanya luka dalam yang nantinya akan sembuh seiring waktu berjalan. Sama-sama Den Bagus. Ngomong-ngomong Gendon lapar nih, kita makan dulu yuk. Di sini? Tanya Surya Yuda tak yakin. Pasalnya tempat ini sekarang dipenuhi mayat dan juga kabut beracun. Sungguh luar biasa jika Gendon masih memiliki nafsu makan di tempat seperti ini. Ya Den, Gendon lapar banget nih sumpah. Pemuda itu mulai mengeluarkan beberapa makanan yang tersimpan di dalam cincin penyimpanan dan menikmatinya. Surya Yuda hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah pemuda itu. Tak berselang lama, Gendon telah menghabiskan makanannya. Senyum pemuda bertubuh gempal itu begitu lebar, dia mulai tertawa hingga tumpukan lemak di pipinya bergetar. Gendon udah kenyang Den. Ya sudah, kalau sudah kenyang, ayo kita telusuri tempat ini. Ya Den, Gendon juga penasaran banget, siapa sih orang yang udah jadi dalang meninggalnya keluarga Gendon. Mereka mulai menyisiri runtuhan. Markas utama Tudung Sukma kini tak lebih dari tumpukan batu dan kayu yang hangus. Namun, di balik sebuah dinding batu yang runtuh sebagian, mereka menemukan sebuah peti besi yang terkunci rapat. Dengan satu hantaman sumber energi dari Surya Yuda, peti itu hancur, menyingkap tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Ini kayaknya dokumen pemesanan mereka, Den, ucap Gendon seraya menunjukkan lembaran kertas yang berisi detail target, kekuatan, dan harga untuk misi tersebut. Surya Yuda mengangguk. Dia juga berpikir demikian. Ayo kita baca. Surya Yuda dan Gendon membaca lembar demi lembar catatan misi kelompok pembunuh tersebut. Hingga akhirnya jemari Gendon membeku saat menarik sebuah surat yang segelnya masih tampak familiar bagi orang-orang dari kerajaan Naraarta. Gendon membacanya dengan mata yang perlahan memerah. Tubuhnya gemetar hebat, lebih hebat daripada saat jantungnya ditembus pedang tadi. Den, lihat ini Den. Suara Gendon terdengar parau, nyaris tak keluar. Surya Yuda menerima lembaran itu. Begitu matanya membaca baris pertama, jantungnya seolah berhenti berdetak. Surat itu berisi tentang perintah penghapusan garis keturunan Adipati Atmajaya. Di bagian bawah surat terdapat cap resmi pimpinan militer Naraarta dan tanda tangan yang sangat ia kenal, Jenderal Besar Indra Yuda. Dunia seakan runtuh bagi Surya Yuda. Ayahnya, sosok yang ia puja sebagai pahlawan dan teladan satria sejati, adalah orang yang memerintahkan pembantaian keluarga sahabat terbaiknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin sekejam ini, Don. Gumam Surya Yuda. Kepalanya terasa pening. Darah segar kembali menetes dari hidung. Kali ini bukan karena racun, melainkan karena gejolak emosi yang menghantam batinnya. Gendon jatuh terduduk di atas puing-puing. Ia menatap langit malam yang mendung dengan pandangan kosong. Jadi selama ini Gendon berlindung di balik ketiak orang yang udah membunuh orang tua Gendon dong. Gendon udah jadi pengawal anak dari pembantai keluarga Gendon. Surya Yuda menatap surat itu dengan tangan gemetar. Logika militernya mencoba mencari pembenaran. Mungkin ini konspirasi, mungkin ini tanda tangan palsu, namun kualitas kertas dan segel lilin kerajaan itu terlalu sempurna untuk disebut palsu.
Dan aku, Surya Yuda, kehilangan kata-kata. Ia melihat ke arah Gendon, pria yang baru saja mati berkali-kali demi melindungi dirinya di bukit ini. Jangan-jangan Guru ngangkat Gendon jadi murid bukan karena Gendon berbakat dong, tapi buat nebus rasa bersalahnya dong. Gendon perlahan berdiri. Ia menatap Surya Yuda dengan tatapan yang belum pernah Surya lihat sebelumnya. Amarah, kesedihan, kekecewaan berpadu menjadi satu. Den Bagus, Gendon sayang banget sama Den Bagus, kayak saudara sendiri. Tapi darah keluarga Gendon gak bisa dibayar pakai apapun. Kalau surat ini benar, Gendon harus ngapain? Surya Yuda mematung. Tombak Surya Buntala di tangannya terasa ribuan kali lebih berat. Markas Kedung Sukma memang sudah hancur, tapi badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selesai. Wow, luar biasa. Waduh, nih nggak nyangka bener-bener teman-teman. Dan ini menjadi apa ya? Membuat hubungan antara Surya Yuda dan Gendon agak pasti berbeda lah ya. Ketika ternyata tokoh atau sosok di balik kematian orang tua Gendon atau terbunuhnya orang tua Gendon oleh kelompok Kedung Sukma ini adalah permintaan dari Jenderal Besar Indrayuda, ayahanda dari Surya Yuda. Waduh, ini gimana ya perasaan si Gendon ya? Ya pasti hancur, dan termasuk Surya Yuda juga kepikiran. Ternyata bapaknya, ayahnya inilah menjadi otak di balik kematian orang tua Gendon. Yang pastinya ini makin tambah seru aja. Apalagi dalam episode tadi itu Gendon teman-teman, dia mati disiram air hidup lagi, mati disiram air hidup lagi. Jadi kayak ikan ya kan, mati diceburin ke air hidup lagi. Luar biasa. Yang pastinya makin seru, dan ini sudah mulai menjelang episode akhir dari kisah Pendekar Tombak Matahari atau kisah Surya Yuda. Dan insya Allah minggu depan akan ada lagi, dan mulai rutin ya untuk Nirmala. Dan sekali lagi terima kasih buat Nirmala atas kiriman kisahnya. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan episode minggu depan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga boleh diklik ya agar viral video ini. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab ya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.